Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka untuk kalian nih ya, klien 1208 data hasil Smart PLS. Nah, ini jadi nanti untuk data yang digunakan itu adalah ini ya, data edit. Nah, yang ini. Oke, saya jelaskan dulu untuk datanya. Jadi di sini ada dua kelompok ya. Jadi dikelompokkan seperti ini. Jadi urutan yang kelompok satu itu adalah eh, kenangan ya. Satu itu kenangan, terus yang kedua ini adalah ini ya. Nah, ini. Kedua ini adalah untuk koti. Nah, disusun seperti ini datanya. Nah, kemudian data ini kita buat file CSV-nya karena file tersebut yang akan kita gunakan untuk aplikasi Smart PLS ya. Oke, kita copy ini ya, kita copy. Nah, ini kita copy seluruhnya. Nah, ini copy ininya saja ya dari sini. Jadi untuk nama dari variabel ini tidak usah. Nah, ini kita copy, kemudian kita buat file baru. Kita paste. Nah, seperti ini lalu kita save ya. File, save as. Nah, untuk nama ini bebas, kita tulis saja contoh. Kemudian save as type. Nah, ini ya, save as type. Kita pilih di sini CSV UTF 8. Nah, seperti ini lalu kita klik save. Nah, seperti itu ya untuk cara membuat file CSV-nya. Karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file CSV yang ini saja. Ya, seperti itu. Oke, setelah file CSV-nya terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4 ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik new project. Kemudian untuk file name kita tulis saja di sini sebagai contoh seperti itu. Nah, contoh MGA karena ini ada dua ya, multi group. Lalu kita klik create. Selanjutnya adalah ini ya, import data file. Nah, ini kita klik, kita masukkan untuk CSV nya. Nah, ini ya, kita masukkan CSV nya, open, lalu kita klik import. Oke, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Lalu kita buat grupnya karena ini ada dua ya, ada dua grup. Nah, ini kita klik ini ya, generate group. Kita pilih yang ini, copy. Nah, ini kita centang ya ini, lalu apply. Lalu kita beri nama ya, kita edit ini. Nah, grup 1 kita edit. Nah, grup 1 kode 1 itu adalah ini ya, kenangan. Nah, seperti ini, apply. Kemudian 2 ini ya, koti. Nah, seperti ini, apply. Lalu ini kita bisa klik back. Kemudian adalah kita create model. Nah, model type kita pilih di sini PLSM. Untuk model name kita tulis saja di sini seperti tadi ya, sama contoh MGA. Lalu klik save. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan indikator ini ya ke lembar kerja berkelompok sesuai dengan variabelnya. Nah, seperti ini. Kita tarik.
Nah, lalu kita beri nama. Kita copy, lalu ini ya, untuk mengganti namanya tinggal double klik saja. Nah, seperti ini. Apply. Nah, lalu kita susun sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Nah, untuk merubah posisi ini ya, posisi dari construct atau yang kuning ini, kita bisa menggunakan menu indikator. Nah, kita nanti tinggal pilih saja ini. Nanti ini akan berubah sesuai dengan arah panahnya. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu kita hubungkan menggunakan menu connect. Seperti ini, lalu kita hubungkan untuk variabel moderasinya. Nah, tinggal tarik saja seperti ini. Oke, seperti ini, lalu kita klik save. Dan selanjutnya adalah kita bisa lakukan analisis. Jadi yang pertama itu kita melakukan analisis ini ya, PLS algorithm. Caranya klik calculate, kemudian kita pilih menu PLS algorithm, lalu start calculation. Jadi seperti ini untuk hasilnya. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah nilai dari loadingnya. Jadi loading ini menunjukkan validitas dari variabel construct. Kita lihat di sini ya, di outer loading. Nah, ini. Jadi nilai ini harus di atas 0,7 atau ditandai dengan warna hijau. Nah, ini seluruhnya sudah berwarna hijau ya, artinya ya, seluruhnya sudah di atas 0,7, maka untuk variabel konstruknya ini seluruhnya dapat dikatakan valid. Nah, kemudian ada nilai AVE. Nah, AVE ini menunjukkan validitas dari variabel laten. Laten itu ini ya, yang biru. Nah, kita lihat di sini di construct reliability and validity. Nah, kita lihat di sini ya AVE-nya. Nah, untuk AVE ini nilainya harus di atas 0,5. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,5. Jadi untuk variabel latennya dapat dikatakan valid. Selanjutnya ada uji ini ya, construct reliability. Nah, ini untuk menguji validitas. Untuk validitas kita menggunakan nilai Roback alpha. Nah, nilainya ini harus di atas 0,7. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,7 ya. Jadi untuk seluruh variabelnya dapat dikatakan reliable. Nah, kemudian untuk uji diskriminan, nih diskriminan validity. Nah, ini nilainya harus di bawah ya, di bawah 0,9. Nah, kita lihat di sini. Kita gunakan yang list. Nah, ini supaya lebih mudah ya. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 0,9 ya, maka tidak ada masalah pada HTMT-nya. Kemudian untuk pengujian inner model, yang pertama adalah nilai dari GOF index. Nah, GOF index ini kita hitung secara manual. Nah, ada di sini ya, nanti di Excel-nya ada. Nah, ini
Ini ada rumusnya, nanti tinggal diikuti saja. Jadi untuk GOF ini nilainya adalah 0,486. Nah, ini masuk ke dalam kategori tinggi ya, artinya model ini dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Kemudian ada collinearity assessment. Nah, ini untuk menguji multikoliniaritas menggunakan nilai VIF. Nah, nilainya ini harus di bawah 5. Nah, kita klik di sini ya, collinearity statistik. Nah, kita gunakan yang inner model list. Nah, ini nilainya sudah di bawah 5 ya, maka tidak terjadi masalah multikoliniaritas. Nah, kemudian untuk pengujian ini ya, coefficient of determination atau R-square, kita lihat di sini di menu R-square. Nah, ini nilainya adalah 0,368. Nah, 0,368 ini masuk ke dalam kategori ini ya, kategori sedang. Nah, R-square di sini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Nah, ini ya, jadi pengaruh dari brand awareness, brand association, lalu kultur identity itu berpengaruh sebesar 0,368 atau 36,8%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari variabel yang ada dalam penelitian ini. Kemudian ada juga pengujian predictive relevance, nanti kita lakukan ya. Kita lompat dulu ke effect size. Nah, effect size ini menguji besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu ya, atau secara parsial. Nah, ini R-square. Jadi kita gunakan yang list. Nah, untuk ini dilihat ya nilainya. Jadi untuk yang brand association, nah ini R-square-nya nilainya 0,081. Nah, ini masuk ke dalam kategori kecil ya, seperti itu. Jadi kenapa ini nilainya kecil? Jadi sebenarnya untuk F size ini tidak masalah ya, berapapun nilainya. Sini hanya menunjukkan besaran pengaruh dari masing-masing variabel saja. Nah, ini juga sering ditanyakan ya, kenapa nilainya tidak sedang atau besar. Karena seperti ini ya, dalam satu penelitian itu umumnya bahwa forecast intention yang seperti saya bilang tadi ya di awal itu, untuk variabel forecast intention ini sampai ke tahap ini, ke tahap pembelian. Jadi pembeli itu atau customer dipengaruhi oleh banyak faktor ya, selain dari apa yang sudah kita teliti. Makanya di sini pengaruhnya kecil, artinya bukan penelitiannya jelek, tapi penelitian ini, model ini ya, model penelitian ini masih bisa ditambahkan dengan faktor-faktor lainnya. Nah, itu biasanya nanti masuk ke dalam saran penelitian ya. Jadi faktornya kan banyak, misalkan ada income, ada karakteristik responden dan lain-lain. Nah, itu nanti untuk penelitian kedepannya bisa ditambahkan ke sini seperti itu. Kemudian untuk pengujian predictive relevance caranya seperti ini. Oh ya, sebelumnya jadi untuk analisis di Smart PLS ini bisa kita save ya. Jadi ada dua cara menge-save-nya. Kita bisa save di dalam aplikasi Smart PLS atau kita bisa save di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, untuk di dalam Smart PLS caranya seperti ini. Kita klik save. Kemudian untuk nama kita ganti sesuai dengan tahapannya, PLS algorithm. Nah, seperti ini ya, lalu kita klik save. Nah, untuk menge-save di luar dari aplikasi Smart PLS, kita tinggal klik ini ya, Excel, lalu export. Nah, nanti kita tinggal save sesuai dengan tahapan yang kita lakukan ya. Nah, ini kita tinggal ganti saja namanya, PLS algorithm. Nah, nanti hasil outputnya berupa Excel ya. Ya, seperti itu untuk cara menge-save-nya. Nah, untuk pengujian predictive relevance caranya seperti ini. Kita back dulu, klik calculate, kemudian kita pilih menu blindfolding, lalu start calculation. Nah, kita lihat di ini ya, cross construct validated redundancy. Nah, ini nilainya
0,236. Nah, masuk ke dalam kategori sedang. Artinya adalah predictive relevance ini ketika penelitian ini dilakukan ulang menggunakan model yang sama dengan jumlah responden yang sama, maka memiliki prediksi terhadap R-square ya, dalam kategori sedang. Artinya ketika dilakukan ulang penelitian maka nilainya akan berbeda ya, akan berbeda dengan apa yang sudah dilakukan. Jadi nilainya nanti bisa 0,4 atau 0,5 atau 0,6 ya untuk R-square-nya. Jadi bisa lebih besar atau lebih kecil seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada analisis multigroup ya. Jadi multigroup ini kita menguji apakah ada perbedaan ya, dari Coty dan kenangan seperti itu. Nah, di sini perbedaannya itu berdasarkan ini ya, berdasarkan koefisien jalur penelitian. Nah, ini. Jadi apakah ada perbedaan ya, pengaruh dari kedua brand tersebut. Caranya seperti ini ya untuk analisis MGA. Klik calculate, kemudian kita pilih menu ya, Bootstrap Multigroup Analysis. Nah, ini kita centang ya, Coty, kenangan, grupnya juga sama kita centang. Kemudian Start Calculation. Oke, seperti ini. Nah, kita lihat di path koefisiennya ya. Jadi di path koefisien ini ya, path koefisiennya. Nah, kita lihat untuk bootstrapnya. Jadi yang digunakan itu yang ini ya, two-tailed p-value. Nah, yang ini. Nah, nilai ini harus lebih kecil dari 0,05 atau berwarna hijau, baru dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan ya antara brand awareness pada kelompok Coty dan brand awareness pada variabel kenangan. Nah, di sini kita lihat, jadi untuk yang berbeda signifikan itu ada di bagian hipotesis 1 ya. Jadi pengaruh brand awareness terhadap purchase intention. Nah, ini jadi perbedaannya ada di hipotesis 1. Nah, di sini nanti bisa dibahas lebih lanjut ya. Jadi mungkin brand awareness pada variabel pada kelompok Coty atau kenangan ini mana yang lebih baik atau lebih mudah ya, lebih mudah dikenali seperti itu. Nah, ini sudah saya buatkan ya interpretasinya. Jadi yang signifikan itu di hipotesis 1. Kemudian setelah analisis MGA, nah baru kita uji hipotesis. Jadi hipotesisnya itu menegaskan ya, apakah benar terjadi perbedaan atau tidak. Nah, seperti ini. Untuk uji hipotesis caranya seperti ini. Calculate, kemudian kita pilih menu bootstrapping. Nah, untuk ini ya, data kita klik. Nah, ini data, lalu kita ini grup dataset ini kita centang ya. Nah, seperti ini, lalu start calculation. Nah, ini akan membentuk 3 kali pengujian hipotesis, yaitu pengujian hipotesis keseluruhan. Jadi keseluruhan data ya antara Coty dan kenangan digabung menjadi satu. Kemudian ada hipotesis yang Coty, kemudian ada juga hipotesis yang kenangan. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat di path coefficient. Nah, ini adalah untuk yang ini ya, gabungan. Nah, nanti di sini di data group itu ada tulisan complete. Complete ini kedua kelompok data menjadi satu. Nah, yang kita lihat di sini adalah nilai dari ini ya, original sample dan p-value. Nah, kita lihat. Jadi original sample ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Kemudian untuk p-value menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi untuk brand association terhadap purchase intention memiliki pengaruh positif signifikan ya, karena p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk yang moderasi, jadi cultural identity yang dimoderasi oleh brand awareness yang dimoderasi oleh cultural identity
terhadap poor cash intention memiliki pengaruh negatif tidak signifikan ya, artinya ini ada pengaruh untuk melemahkan ya, namun tidak signifikan. Nah ini ya, jadi brand asosiasi terhadap kultur identity ini memiliki pengaruh positif signifikan. Nah ini pada brand association cultural identity ini menguatkan pengaruh brand association terhadap poor cash intention, seperti itu. Dan ini untuk yang komplit. Kemudian untuk yang Koti ini tinggal kita klik ya di data group ini, kita pilih Koti. Nah ini, nah kita lihat untuk path coefficient-nya. Nah seperti ini ya. Jadi untuk di Koti itu tadi ada kebalik ya untuk penamaannya. Ini sudah saya ganti namanya. Jadi oke, kita lihat dulu yang kenangan deh. Nah yang kenangan ini kan tadi di hipotesis MGA itu ada perbedaan pada variabel H1 ya. Jadi untuk kenangan ini hipotesisnya diterima. Nah, ini ya. Jadi untuk yang kenangan ini sama dengan hasil yang di sini ya, yang di pengaruh keseluruhan. Nah ini sama ya. Nah, yang berbeda di sini untuk yang Koti. Nah, kita klik di sini Koti. Nah Koti itu pada brand awareness terhadap poor cash intention itu berpengaruhnya tidak signifikan. Nah ini ya, tidak signifikan. Tapi di kenangan itu signifikan ya, diterima. Nah di sini perbedaannya. Jadi brand awareness ini pada Koti ini tidak berpengaruh signifikan, seperti itu. Juga sudah saya buatkan rangkumannya ya, juga sudah ada lampirannya. Oke, seperti untuk pengujiannya. Terima kasih.